Maka orang yang paling kuat takwanya kepada Allah adalah orang yang paling kuat rasa tawakalnya kepada Allah, bahwa rezeki yang Allah berikan adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pimpinan, bukan dari sumber pendapatan yang lain. Semua hanya wasilah. Wal ghina, merasa cukup. Maka Nabi mengatakan tuba li abdin wa rizqu kafafan wa qanatuhu bima ata. Sungguh beruntung seorang hamba yang rezekinya pas-pasan tapi dia qanaah, ghina. Karena kekayaan yang hakiki adalah kaya hati, ghina nafsi. Maka mari kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka huda. Ya Allah, aku minta petunjuk. Wa tuqa, minta diberi takwa kepada. Wal afafa wal ghina. Yang terakhir minta kecukupan. Rawahul Muslim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qurratu a'yunina wa syafi'una wa imamuna wa murabbina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang disabdakan Nabi, man salaka tariqan yaltalmisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Kemudian Nabi melanjutkan, wa tama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Berkumpulnya suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya memberi kabar gembira. Apa kabar gembira bagi orang yang belajar, yang mengajar di masjid? Illa nazzalat alaihimus sakinah. Allah turunkan yang namanya ketenangan, sakinah, karena awal dari sebuah kebahagiaan adalah ketenangan. Maka termasuk ciri penghuni surga adalah orang yang mendapatkan ketenangan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah ridha kepadamu dan engkau ridha kepadanya. Masuklah engkau ke dalam golonganku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Maka ciri penghuni surga salah satunya adalah orang-orang yang jiwanya tenang. Maka jiwa yang tenang itu didapatkan salah satunya dengan kita bersama-sama bertolabul ilmi, karena janji Allah lewat lisan nabinya, illa nazzalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala liputi kehidupannya dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, sayap-sayap malaikat menaungi para pencari ilmu.
Bukti malaikat ridho bima yatlub, ridho dengan apa yang kita cari. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk di dalam bab takwa. Babun fi taqwa, satu ayat yang akan kami bacakan di dalam bab takwa, surat Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa, Allah akan berikan kepada engkau furqan. Hari ini kita hidup di zaman akhir, di zaman yang banyak fitnah, maka kita butuh furqan. Apa itu furqan? Sesuatu yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Maka julukannya Umar ibn Khattab adalah Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya apa? Faraqa bainal haq wal batil. Umar itu bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Berkat doa Nabi kepada Umar, Nabi pernah mendoakan Umar ibn Khattab. Nabi pernah mengatakan, ja'alallah haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Allahumma ja'alal haqqa. Ya Allah, jadikanlah kebenaran ala lisani Umar wa qalbihi, di atas lisannya Umar dan hatinya. Maka sejak itulah Umar diberi gelar Al-Faruq. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala furqan. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah beri engkau furqan. Yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kita. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa kita. Wallahu dzul fadlil adzim, dan sesungguhnya Allah pemilik keutamaan yang besar. Ini ayat tentang keutamaan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumatun wa ammal al hadis. Ayat-ayat tentang takwa itu sangat banyak sekali. Maka kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan takwa. Fal awal, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Nabi, qila ya Rasulullah, man akramun nas? Siapa manusia yang paling mulia? Qala, Nabi bertakwa, atqahum, orang yang bertakwa di antara mereka. In akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Faqalu laisa an hada nas'aluka. Bukan ini maksud kami bertanya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu fa Yusuf Nabiullah ibni Nabiullah ibni Nabiullah ibni Khalilullah. Kalau begitu orang yang paling mulia adalah Yusuf. Karena Yusuf itu nasabnya Nabi semua. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Fa Yusuf Nabiullah, Yusuf Nabi, ibni Nabiullah, anak juga seorang Nabi, ibni Nabiullah, anaknya juga anak dari seorang Nabi juga, ibni Khalilillah, dan juga anaknya dari seorang kekasih Allah. Bapaknya Nabi, mbahnya juga Nabi, sampai buyutnya juga Nabi.
Qalu laisa an hada nas'aluka. Bukan ini maksud kami bertanya kepada engkau. Qala fa an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah engkau menanyakan tentang para tokoh-tokoh bangsa Arab yang nasabnya mulia? Maka Nabi mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faqahu. Hadis muttafaq alaih. Ini hadis luar biasa, Pak. Nabi mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, sebaik-baik orang di jahiliyah adalah orang yang paling baik di Islam ketika dia paham agama. Ini syaratnya, Pak. Dulu mungkin tokoh di masa jahiliyah, dia akan menjadi tokoh besar di dalam Islam kalau dia paham agama. Sebagaimana Umar ibnu Khattab, sebagaimana Nabi pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Abu Jahal mendapatkan hidayah. Nabi pernah berdoa, Allahumma azzil Islam ila hadani rajulaini imma Amru bin Hisham wa imma Umar ibnu Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya di antara dua orang ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Tapi Allah ridha kepada Umar. Maka menunjukkan bahwa sebaik-baik orang di jahiliyah, kalau dia tidak paham agama, maka dia tidak akan menjadi sebaik-baik orang di dalam Islam. Bahkan Nabi pernah mengatakan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau orang tidak dipahamkan agama oleh Allah, maka Allah tidak menghendaki kebaikan kepadanya. Maka Nabi mengatakan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan pahamkan urusan agama. Yang membuat mulia itu bukan nasab. Kalau nasabnya nasab ketua Nabi, kalau hatinya, moralnya tidak baik, akhlaknya tidak bagus, tidak punya takwa dalam dirinya, maka dia bukan manusia yang mulia. Karena Nabi melanjutkan dalam hadisnya, man bato'a amaluhu lam yusrik nasabuhu. Man bato'a amaluhu, barang siapa yang berlambat-lambat di dalam beramal, nasab yang mulia itu tidak akan bisa mempercepat amalnya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inad dunya hulwatun khabirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Nah, saya bertanya pada jamaah, kenapa dunia itu manis dan hijau? Dunia itu manis ketika dirasakan, ya, hijau ketika enak ketika dipandang, ya. Maka dalam kiasannya Nabi mengatakan, innad dunya hulwatun. Sesungguhnya dunia itu manis, khabiratun, dan hijau, manis dirasa dan enak dipandang. Wa innallaha mustakhlifukum, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian pemimpin di dunia ini. Fima fayanzuru kaifa ta'malun, karena Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan, karena kita semua adalah khalifah, ya, pemimpin, ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa,
takutlah kalian kepada dunia, bertakwalah kalian kepada dunia, dan bertakwalah kalian kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, rawahul Muslim. Sesungguhnya awal permulaan fitnah yang terjadi di Bani Israel gara-gara seorang wanita. Maka pantaslah seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat tabi'in senior Sayyid bin Musayyib radhiyallahu an, rahimahullah ta'ala, ya, Sayyid bin Musayyib rahimahullah ta'ala, kibaru tabi'in Madinah. Waktu itu usia beliau 80 tahun. Satu matanya buta, satu matanya rabun. Beliau mengatakan, tidak lebih aku takutkan di dunia ini daripada fitnah wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, inna kaida kunna adim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis, Allah mengatakan inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, tapi tipu daya wanita itu besar. Buktinya berapa hari yang lalu kejadian di Lombok, ya, di sebuah villa, ya, di sebuah villa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya pernah ke Lombok, ke Mataram dalam rangka berdakwah. Di sana diberi hidangan nasi balap, Pak, ya. Nasi yang paling murah di dalamnya nasi balap, ya, di Mataram Lombok. Itu ada pantai, ya, Gili Terawangan, ya. Di sana ada kejadian, ya, seorang polisi dibunuh oleh polisi, ya, oleh atasannya gara-gara seorang wanita, ya. Pertama ditemukan meninggal di kolam renang, dikira meninggal karena tenggelam, ternyata karena kasus pembunuhan. Maka Allah mengatakan di dalam surah Yusuf, inna kaida kunna adim. Sesungguhnya tipu daya wanita ini besar. Termasuk mungkin tempat duduk yang diduduki wanita, ya. Ketika jenengan duduk di sana pun juga akan menimbulkan sebuah efek, ya, sebuah asar. Maka betul kata Sayyid bin Musayyib, tidak ada yang lebih aku takutkan di dunia ini kecuali fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat finisa. Karena sesungguhnya awal fitnah Bani Israel adalah karena seorang wanita. Karena wanita itu dilihat dari manapun menarik, ya. Yang ketiga, an Abi Mas'ud an Nabi sallam kana yaqul, Nabi berdoa dari sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud itu kalau berdiri seperti orang yang duduk, tingginya sama dengan orang yang duduk. Beliau itu kakinya besar sebelah. Ketika beliau naik pohon arok itu pohon yang dipakai untuk membuat, ya, kayu siwak. Ketika beliau naik pohon arok, para sahabat melihat betisnya Abdullah ibn Mas'ud itu kecil, Pak. Mereka mentertawakan. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, demi Allah, betisnya Abdullah ibn Mas'ud lebih berat timbangan amalnya daripada gunung Uhud. Masya Allah. Maka jangan melihat penampilannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa kalian. Wala ajsamikum, dan tidak melihat fisik-fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Akan tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Dengan hadis ini para ulama mengatakan amalan batin lebih tinggi derajatnya daripada amalan jasad. Buktinya apa? Buktinya ketika jenengan sholat di shop pertama, sama-sama mengikuti takbiratul ikram, sama-sama sholat bersama imam, tapi bisa jadi pahalanya berbeda. Mungkin karena niatnya, karena kekusukannya, ya, karena mungkin bagaimana dia mentadaburi sholat itu sendiri. Maka Sayyid bin Musayyib itu beliau selama 40 tahun beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ikram seorang imam. Masya Allah, ya. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka huda. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau petunjuk. Wa tuqa, ketakwaan. Wal afafa, ifah. Wal ghina. Mari kita bahas satu-satu. Allahumma inni as'aluka huda. Ya Allah, aku minta petunjuk kepadamu. Karena kita hidup ini butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah diberi hidayah, kita masih butuh petunjuk Allah di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ketika Anda mendapatkan hidayah, mari kita bertakbir. Wa tukabbirullah ala ma hadakum la'alakum tashkurun. Mari kita bertakbir mengakukan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa. Tuqa, minta takwa. Ini menunjukkan bahwa takwa itu tidak cuma kita amalkan. Takwa juga dicari, diminta. Membuktikan bahwa kita doa ini membuktikan bahwa takwa itu juga harus diminta. Meminta kepada Allah ketakwaan. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa. Meminta kepada Allah dipermudah dalam menjalankan takwa ini. Wal afafa. Afafa itu adalah ifah, menjaga diri, menjaga kehormatan. Dari apa? Dari meminta-minta. Dari mungkin menginginkan nikmat orang lain. Maka mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ifah, ya, menjaga kehormatan kita. Dari mungkin kita meminta-minta kepada makhluk dan yang lainnya. Wal ghina. Ghina itu merasa cukup. Maka orang yang paling kuat takwanya kepada Allah adalah orang yang paling kuat rasa tawakalnya kepada Allah. Bahwa rezeki yang Allah berikan adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari pimpinan, bukan dari sumber pendapatan yang lain. Semua hanya wasilah. Wal ghina, merasa cukup. Maka Nabi mengatakan tuba li abdin wa rizqu kafafan wa qanatuhu bima ata. Sungguh beruntung seorang hamba yang rezekinya pas-pasan tapi dia qanaah, ghina. Karena kekayaan yang hakiki adalah kaya hati, ghina nafsi. Maka mari kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka huda. Ya Allah, aku minta petunjuk. Wa tuqa, minta diberi takwa kepada. Wal afafa wal ghina. Yang terakhir minta kecukupan. Rawahul Muslim. Hadis yang keempat, an Abi Tharif Adi ibni Hatim At-Ta'i. Qala sami'tu Rasulullah sallam yaqulu man halafa ala yamin summa ra'a atqalillahi minha falyati at-taqwa. Rawahul Muslim. Man halafa ala yamin, barang siapa yang bersumpah
dengan sumpah yamin, sumpah dengan nama Allah. Summa ra'a atqalillahi minha, tapi dia melihat ada yang lebih baik daripada sumpahnya, maka hendaknya dia memilih ketakwaan daripada sumpah itu sendiri. Apa contohnya? Contohnya seperti ini, Pak. Saya baru jengkel dengan kakak saya, maka saya mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak mau ngobrol dengan kakak saya 3 hari. Tapi kemudian dia berpikir, ternyata perbuatan ini perbuatan yang tidak baik, memutus tali silaturahim. Padahal Nabi mengatakan, man ahabba ayabsutallahu fi rizkihi wa yunsi'allahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi, maka hendaknya dia memilih yang lebih baik, yaitu takwa. Maka dia batalkan sumpahnya, dia ajak bicara kakaknya, konsekuensinya dia membayar kafaratul yamin. Berapa kafarah yamin itu yang harus dibayar? Pertama adalah berpuasa 3 hari, ya. Kalau tidak mampu, memberi makan 10 orang, memberi pakaian, ya, 10 orang miskin, ya. Memberi pakaian, memberi apa namanya? Memberi makan 10 orang miskin atau memerdekakan budak. Maka dia mengganti sumpahnya itu dengan puasa 3 hari tidak berturut-turut, itu puasa kafaroh, ya, puasa kafaroh. Atau contohnya dia mengatakan, demi Allah, besok aku mau berangkat umroh, besok hari Jumat. Ternyata selang berapa hari, dia selang berapa mungkin bulan, tahu dia dapat kabar mungkin, ya, dia dapat kabar kalau tahun depan dapat hadiah umroh, hadiah haji dari mungkin Raja Salman mungkin, ya. Maka mungkin dia batalkan berangkat ke umrohnya, uangnya dia gunakan untuk haji yang lebih daripada umroh. Maka ketika dia membatalkan sumpahnya itu, dia hendaknya membayar kafaroh, memilih yang lebih bertakwa. Man halafa ala yamin summa ra'a atqalillahi minha falyati at-taqwa. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah, hendaknya dia memilih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir, an Abi Umamah As-Sudayya ibnu Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaktubu fi hajjil wada. Aku pernah mendengar Nabi berkhutbah di haji wada, haji perpisahan tahun 10 Hijriah. Dihadiri 124.000 sahabat. Ada yang mengatakan 114.000 sahabat. Faqala, apa isi ceramah Nabi, khutbah beliau? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Wa sallu khamsakum, kerjakanlah sholat 5 waktu. Wa sumu sahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, bayarlah zakat hartamu. Wa ati'u umara'akum tadkhul jannata rabbakum, taatilah pemimpin-pemimpin kalian, masuklah surga Rabbmu. Maka dengan kita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat harta kita, mentaati pemimpin kita, kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak.
Taat kepada pemimpin itu wajib. Maknanya apa? Kalau dengan Allah dan Rasulnya mutlak. Kalau dengan pemimpin wajib. Maksudnya wajib apa? Ditaati ketika perintah itu tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ya. Nabi mengatakan la ta'ata fil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah sebuah hadis, Nabi mengatakan satakunu zamanun asrakum. Akan datang suatu zaman pemimpin-pemimpin itu lebih mengutamakan dirinya. Zaman di mana kalian akan banyak mendapatkan kedoliman. Maka Nabi mengatakan fasbiru hatta talqauna alal haud. Bersabarlah karena nanti engkau akan berjumpa di surgaku. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapati suatu zaman yang pemimpin itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya. Maka Nabi mengatakan fasbiru hatta talqauna ilal haud. Bersabarlah sampai engkau nanti berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Kautsar. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitab shalah wa qala hadisun hasan sahih. Sebagai penutup kami akan bertanya, kalau di dalam Muhammadiyah itu, kalau dalam majelis tarjih Muhammadiyah itu mengambil, kalau dulu mengambil hadis ya kembali pada Quran dan hadis sahih ya. Sekarang adalah kembali kepada Quran dan sunnah al-makbulah. Karena hadis yang diterima di dalam ilmu yang kita pelajari ya, di dalam syariat Islam itu tidak cuma hadis sahih, yang diterima juga hadis hasan ya. Yang ditolak hadis dhaif, yang paling parah hadis maudhu, hadis palsu. Kalau dhaif ada dhaif yang mungkar ya, ada dhaif yang mungkote ya, macam ada dhaif banyak. Tapi hadis sahih dan hasan dalam ilmu hadis itu diterima. Maka Muhammadiyah kembali kepada Al-Quran dan sunnah al-makbulah. Sunnah yang diterima itu hadis hasan dan hadis sahih. Maka saya bertanya, kenapa Imam Tirmidzi ada istilah hadisun hasan sahih? Itu cuma ada di kitabnya Imam Tirmidzi, Pak. Dalam kitab yang lain cuma hadis sahih, hadis hasan. Monggo yang bisa jawab, kenapa ada istilah hadis hasan sahih ya, hasan sahih. Kenapa Pak Wagi? Ternyata makna hadis hasan sahih itu sahih menurut sebagian ulama, hasan menurut sebagian ulama. Terus apa bedanya hadis hasan dan hadis sahih? Hadis sahih itu harus memenuhi 5 syarat. Pertama adalah inti sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua dhabturuwah, perawinya harus dobit ya, hafalannya kuat, dobit itu ya. Yang ketiga adalah adamur al-udul, perawinya adil. 3 ini berkaitan tentang sanad ya. Yang kedua berkaitan tentang matan, yaitu adamul illah dan adamul sudut. Hadisnya tidak ada illah. Illah itu apa? Ya menyelisih yang lebih sahih ya. Contohnya menyelisih Al-Quran ya. Ini matannya, isinya ya. Dalam isinya adalah tidak ada illah dan tidak ada sudut ya. Maka hadis hasan itu yang berbeda dengan hadis sahih cuma dhabturuwah, rawinya itu kuat hafalannya tapi kurang. Nah ini ya, kuat hafalannya tapi
kurang. Itu sudah mempengaruhi hadis berubah menjadi hadis hasan. Sanadnya nyambung, perawinya adil, ya. Dobitnya sedikit kurang. Isi matanya tidak ada ilah, tidak ada sudut. Maka langsung berubah menjadi hadis hasan. Tapi syarat hadis makbul sudah ada semuanya. Hanya berkurang cuma hafalan rawinya kurang sedikit. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami buka pertanyaan monggo, Pak. Di luar materi nggih angsal. Bab takwa hari ini selesai, nggih. Hari ini selesai. Insya Allah kita akan bab yang lainnya, yaitu bab tentang istiqomah, nggih. Monggo kita buka pertanyaan kalau ada. Monggo, Pak. Nggih. Ada seorang wanita Nggih. dari perusahaan. Selang beberapa bulan kalau suaminya meninggal. Ya. Sementara kalau nggak salah syarat umroh itu selain ada mahram tidak dalam masa iddah kalau nggak salah. Nah, karena itu masih dalam masa iddah. Kalau berangkat boleh apa tidak? Kalau misalnya tidak boleh, nah perusahaan yang mengumrohkan itu bagaimana? Ya. Ya. Jadi iddah seorang suami istri ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan lebih 10 hari. Arba'atul ashur wa asyra. Arba'atul ashur wa asyra. 4 bulan lebih 10 hari. Kalau iddah orang cerai ya, itu dilihat. Kalau dia menopause tidak ada haid, enggak punya haid ya, itu 3 bulan ya. Tapi kalau dia punya haid ya 3 kali suci atau 3 kali haid. Iddah wanita yang hamil ya melahirkan. Iddah wanita yang ditinggal pergi suaminya tanpa ada kabar, ghoba anhu zaujatuhu, ya. Suaminya pergi belayar nggak kembali, tidak ada kabar gembiranya, tidak ada kabar beritanya. Para ulama berbeda pendapat. Pendapatnya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah ya 4 tahun dari kabar itu hilang ditambah 4 bulan 10 hari ya, ditambah 4 bulan 10 hari. Kemudian kalau dia sudah menikah dengan orang lain, kok tiba-tiba suaminya datang, ulama mengatakan bahwa wanita itu milik suaminya yang dulu. Kalau suaminya dulu berkenan, maka wanita itu akan menjalani masa iddah ya, masa iddah. Baru dinikah, baru kembali ke suami. Untuk itu namanya adalah namanya istibro, membersihkan rahim ya, istibro. Maka perlu diingat Bapak Ibu-ibu, kalau iddah wanita yang gugat cerai, yang khulu, iddahnya cuma 1 kali haid. Kalau yang apa? Khulu, gugat cerai, yang menggugat adalah seorang wanita. Tapi kalau iddahnya seorang pezina, dia pezina kemudian tobat, itu ada iddahnya, Pak. Yaitu namanya adalah istibro, membersihkan rahim dengan 1 kali haid. Ditunggu 1 kali haid karena khawatir nanti hamil dan yang lainnya. Maka Bapak Ibu-ibu, menurut itu umroh itu, kalau itu masalah mahram, sebagian ulama mengatakan boleh berangkat tanpa mahram kalau bersama-sama banyak orang, berarti rasa aman itu ada, dijamin aman dalam perjalanan. Tapi dalam masalah iddah ini yang berat, dia pergi di masa iddah, maka lebih baiknya ya minta ganti perusahaan itu, Pak ya. Kalau perusahaan ini mau memberi uang cash ya, malah dapat mentahan, Pak ya. Ya.
atau mungkin keluarganya yang lain yang mau umroh karena dia masih berada di dalam masa iddah. Kecuali darurat, karena umroh itu kan nggak darurat misalnya Pak. Tapi saya nggak tahu kalau hari ini hukum umroh menjadi wajib bagi yang mampu tapi teman, karena haji hari ini sangat sulit ya, dilaksanakan ya. Yang haji furoda aja kemarin nggak berangkat ya, nggak berangkat ya. Tapi apa? Jalur aja nggak bisa berangkat, nggak bisa berangkat ya. Iya, sampai akhirnya Ustadz Arwandi mengeluarkan fatwa hukum haji di Indonesia tidak wajib gitu ya. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya lebih amannya dia nggak berangkat Pak. Iya, karena masih dalam masa berkabung. Kalau masalah mahram mungkin masih ada pendapat yang membolehkan, tapi iddah ini kan menimbulkan fitnah gitu ya. Mungkin ini ya, yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, kekurangan ilmu kami, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfiru minkum katsiran. Mari kita tutup dengan doa katul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menutup mata kita dalam kondisi husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.